Banyak orang beranggapan bahwa untuk bisa berkontribusi kepada negara dan bangsa, mereka harus terlebih dahulu menjadi orang kaya. Jadi mereka make money dan mereka baru do good. Tapi jika kita betul-betul melihat orang-orang, tokoh-tokoh inspiratif yang benar-benar berubah dunia, jika kita mempelajari sejarah dan peradaban, jika kita melihat orang-orang yang benar-benar memiliki dampak yang kuat kepada dunia, kita bisa melihat dan kita bisa mencoba menjawab, apakah mereka benar-benar mencoba dirinya untuk menjadi lebih kaya secara harta terlebih dahulu, baru mereka mau berkontribusi, atau apakah mereka dari awal sudah punya niatan untuk berkontribusi, sudah memiliki visi yang jelas, sudah memiliki visi yang matang, baru mereka menjadi kaya dengan sendirinya, atau bahkan menggunakan kekayaannya itu untuk mencapai visinya yang ia punya. Bisa dilihat di tokoh-tokoh di dunia bahwa sedikit sekali dari mereka, atau bahkan benar-benar sedikit sekali yang mereka memang betul-betul kaya dulu dari awal, lalu mereka baru berkontribusi dan menciptakan visi yang bisa berdampak baik kepada masyarakat. Kita bisa lihat pada Mahatma Gandhi, kita bisa lihat pada Martin Luther King Jr., kita bisa lihat kepada Nelson Mandela dan tokoh-tokoh besar lain. Ya, kita bisa menemukan patternnya bahwa memang seharusnya dari awal kita sudah harus memiliki visi yang jelas, kita sudah harus memiliki visi yang matang, baru pada akhirnya uang itu akan datang sendiri kepada kita. Jadi kekayaan itu bukanlah tujuan, uang itu bukanlah tujuan, harta itu bukanlah tujuan, tapi mereka adalah alat yang dapat kita gunakan untuk mencapai sebuah tujuan. Sama halnya seperti saat kita membeli mobil. Apakah kita membeli mobil agar kita dapat memiliki lebih banyak bensin? Apakah kita membeli mobil agar kita dapat membeli lebih banyak bensin? Tidak begitu. Tapi kita memiliki mobil untuk membuat kita bisa mencapai ke suatu tujuan menggunakan mobil itu. Jadi mobil ini digunakan untuk kita mencapai ke suatu tujuan, bukan untuk mengumpulkan bensin, memiliki bensin yang banyak dan berlimpah dan tidak ada tujuannya. Tapi bensin ini digunakan untuk untuk memberi bahan bakar ke mobil untuk membuat kita bisa mencapai ke sebuah tujuan. Karena itu uang ini seperti bensin, uang ini adalah alat, uang ini seperti mobil, uang itu bukan tujuan. Apa jadinya kalau kita menjadikan uang itu sebagai tujuan? Ya, ketika kita sudah mencapai target uang tertentu, ketika kita sudah mencapai target kekayaan tertentu, ya of course kita bisa menambah target yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika itu lebih tinggi lagi, lalu apa? Lalu kita mau menggunakan semua uang itu, semua harta itu untuk kepentingan kita sendiri. Lalu kita mau menggunakan semua kekayaan itu baru kita bagi-bagikan ke masyarakat di hari tua nanti. Siapa yang menjamin ketika kita tua nanti, ketika kita sudah mencapai batas kekayaan yang tertentu, siapa yang menjamin kita masih hidup di saat nanti? Bukankah kehidupan ini sangat amat singkat dan kematian itu tidak bisa diprediksi? Siapa yang menjamin ketika kita benar-benar sudah memiliki kekayaan, ketika kita sudah benar-benar memiliki harta, lalu kita harapkan anak cucu kita bisa meneruskan uang itu, bisa memegang uang itu, dan menggunakannya dengan bijak? Siapa yang bisa menjamin itu? Bagaimana kita bisa berharap mereka bijak kalau dari sekarang kita tidak meluangkan waktu untuk mendidik mereka, untuk memberitahu mereka, untuk mengajak mereka, karena kita terlalu sibuk untuk bekerja. Jadi konsep yang betul menurut gue pribadi itu bukan kita kerja susah-susahan, kita kerja mati-matian, kita memupuk kekayaan kita dengan tujuan nanti kalau gue udah punya target segini gue baru kontribusi ke masyarakat, nanti kalau gue udah punya angka segini, kalau gue udah punya
porto segini, kalau gue udah punya kekayaan segini, nanti gue baru mencoba untuk membuat organisasi yang bisa menghilangkan kelaparan, untuk membuat organisasi yang bisa menghilangkan kemiskinan. Bukan begitu, tapi dari awal visi yang kita punya, ketajaman yang kita punya, tujuan kita di dunia ini yang kita punya, ya itu tidak bisa dipungkiri kita akan membutuhkan uang untuk mencapai visi itu. Tapi uang ini dari awal tujuannya sudah jelas untuk mencapai visi itu. Bukannya visi kita adalah uang, tapi uang digunakan untuk mencapai visi itu. Jadi kita bukan make money to do good, tapi kita do good making money. Bagaimana hari ini kita bisa tetap berkontribusi, tetap bersama masyarakat, tetap mengenali lingkungan kita, tetap berbuat baik kepada orang, sambil memiliki pondasi, sambil memiliki tiang, sambil memiliki kolom-kolom yang kokoh, kolom finansial yang kokoh. Jadi buat kebanyakan orang yang di luar sana masih berpikiran kekayaan itu adalah tujuan mereka, memupuk harta, mengumpulkan emas. Itu ya menurut gue pribadi sangat amat disayangkan kalau tujuannya itu belum ada jelas untuk apa uang itu. Bisa jadi dengan memiliki uang yang banyak, dengan memiliki kekayaan yang tinggi, tapi memiliki karakter yang lemah, itu akan membuat hidup orang itu jauh lebih berantakan daripada ketika orang itu tidak memiliki apa-apa. Karena itu yang perlu kita kuatkan sekarang itu bukan harta, bukan kekayaan. Sebagaimana yang sudah banyak tiktokers atau para motivator bilang, yang benar sih mindset duluan yang paling penting. Mindset duluan yang paling penting. Karena itu ketika kita mendapatkan uang berapa aja, ketika kita mendapatkan aset apa aja, dengan mindset yang udah kuat, dengan karakter yang udah kokoh, kita bisa tidak dimanfaatkan oleh kekayaan itu sendiri. Kita tidak bisa tergiur dengan hal-hal yang berbau fisik seperti itu. Tapi justru kita bisa memanfaatkan hal-hal, benda-benda seperti itu untuk mencapai tujuan yang mulia, untuk mencapai tujuan yang spesifik dan bisa berkontribusi kepada banyak masyarakat di luar sana. Jadi begitu teman-teman, sharing dari gua di hari ini. Terima kasih. Salam.